Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aminatul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih karakteristik peserta didik. Kemudian akan menjelaskan juga mengenai bagaimana cara membuat lembar observasi peserta didik. Silahkan disimak. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pendidik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Tujuannya adalah untuk mempermudah pendidik dalam mengelola kelas serta memberikan pengajaran yang lebih baik pada peserta didik. Selanjutnya yaitu aspek yang digunakan dalam membuat lembar observasi peserta didik. Di sini ada 11 aspek. Yang pertama ada taktik dan kultural, yang kedua ada status sosial, yang ketiga ada minat, yang keempat ada perkembangan kognitif, yang kelima ada perkembangan awal, yang keenam ada gaya belajar, yang ketujuh ada motivasi, yang kedelapan ada perkembangan emosi, yang kesembilan ada perkembangan sosial, yang kesepuluh ada perkembangan moral, dan yang terakhir atau yang ke-11 ada perkembangan motorik. Selanjutnya yaitu ada aspek etnik dan kultural. Apa sih yang dimaksud dengan etnik dan kultural? Jadi, etnik dan kultural adalah kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan kebudayaan. Kemudian, bagaimana cara membuat pertanyaan sesuai dengan aspek tersebut? Berikut yang saya sajikan dalam video ada contohnya. Bisa dilihat dan disimak. Aspek selanjutnya adalah aspek status sosial. Aspek status sosial adalah aspek yang berhubungan dengan posisi dalam hubungan sosial, seperti interaksi sosial, kemudian ada keadaan perekonomian, dan sosial. Selanjutnya yaitu aspek minat. Di sini, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi pada sesuatu tanpa suruhan. Jadi, minat setiap anak atau peserta didik itu jelas berbeda-beda, sesuai dengan hati mereka masing-masing. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahap perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jadi, perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan biasa dikenal dengan perkembangan pengetahuan. Perkembangan pengetahuan setiap anak atau peserta didik juga berbeda-beda. Aspek selanjutnya adalah aspek kemampuan awal. Kemampuan awal sendiri adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik sebelum peserta didik akan mempelajari kemampuan baru atau hal-hal baru. Nah, selanjutnya ada aspek gaya belajar. Gaya belajar sendiri adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Jadi, gaya belajar setiap anak atau peserta didik juga berbeda-beda. Untuk membuat pertanyaan dalam lembar observasi bisa dilihat dalam video ini contoh soalnya. Selanjutnya ada aspek motivasi. Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi ini juga termasuk aspek yang paling penting pada peserta didik karena untuk memberikan dorongan kepada peserta didik. Berikut soalnya bisa dilihat di sampingnya. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi sendiri adalah perkembangan yang mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan tingkah laku anak tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Jadi, perkembangan sosial pada peserta didik adalah
kemampuan peserta didik dalam membentuk interaksi kepada lingkungan sekitar, entah lingkungan di masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya ada aspek perkembangan moral. Moral sendiri adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan anak. Moral adalah perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan. Berikut ini adalah contoh soal lembar observasi yang berhubungan dengan perkembangan moral. Bisa dilihat sendiri. Aspek yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik sendiri adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, kemudian ada syaraf dan otot. Jadi di sini perkembangan motorik itu adalah perkembangan anak yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara anak dalam mengembangkan gerakan-gerakan atau gerakan yang bisa dilakukan oleh tubuh mereka sendiri-sendiri. Karena setiap anak perkembangan motoriknya juga berbeda-beda. Itu tadi penjelasan saya mengenai bagaimana karakteristik peserta didik dan bagaimana cara membuat pertanyaan pada lembar observasi peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.